Selamat datang di channel Bacito. Di sini kita akan menceritakan berbagai hal unik, menarik yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada video kali ini kita akan mencoba membaca berita bagaimana serba-serbi setelah pemilu dilakukan. Maka ada beberapa hal unik dan menarik yang dapat kita lihat ketika berakhirnya pemilu. Maka dari situ, untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai videonya. Baik, langsung aja ke berita pertama ya, yaitu seorang gubernur yang menggunduli kepalanya bersama 30 orang rekannya. Nah, gubernur ini adalah gubernur Kalimantan Utara yang bernama Zainal Arifin Paliwang. Sebulan sebelum pencoblosan, gubernur ini beserta rekannya bernazar, jika paslon Prabowo Gibran menang, saya bersama teman-teman akan gundul semua, ungkapnya. Nah, setelah melihat hasil quick count, ia pun memenuhi nazar tersebut, menggunduli kepalanya bersama teman-temannya. Selain sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan, hal ini juga memiliki filosofi tersendiri baginya, yaitu ia mengaitkan proses cukur gundul ini dengan ritual tahallul, ibadah umroh dan haji, yaitu menjadikan pertanda sebagai suci dari dosa. Dan ia juga mengartikan cukur gundul ini merupakan simbol kelahiran baru serta harapan yang segar. Nah, bagi kamu yang juga punya nazar nih pada pemilu ini, apa udah ditunaikan atau belum? Berita kedua yaitu terjadi di Lebak, Banten. Seorang pria diusir oleh mertuanya gara-gara beda pilihan. Hal ini terjadi kepada seorang pemuda yang bernama Ozi. Ia terpaksa harus menuruti kemauan orang tuanya karena si Ozi ini berbeda pilihan, di mana Ozi ini merupakan pendukung dari 01, sedangkan mertuanya pendukung 02. Setelah melihat bagaimana hasil quick count, yaitu dimenangkan oleh Prabowo Gibran, maka mertua si O ini akhirnya mengusir Ozi karena ia mendukung 01. Dan yang terjadi, Ozi harus pasrah dengan keputusan itu dan lebih memilih untuk mencari kontrakan demi meredakan ketegangan ia bersama mertuanya. Dan hal yang dilakukan oleh istri si Ozi ini pun ya hanya bisa menuruti kemauan dari orang tuanya tersebut. Dia hanya diam dan membiarkan si Ozi diusir oleh orang tuanya. Berita yang ketiga adalah pendukung fanatik dari Pak Ganjar ataupun paslon nomor 03 mencoret anaknya dari kakak karena mendukung paslon nomor 02. Dan ia pun disuruh untuk minta makan ke capres 02. Nah, kejadian ini dialami oleh seorang wanita yang berumur 41 tahun berinisial M. Ia merupakan warga Bekasi, Jawa Barat, dan ia tidak lagi dianggap oleh ayahnya karena ia mendukung paslon 02 dalam Pilpres tahun ini. Sedangkan ayah merupakan orang yang fanatik terhadap pasangan 03. Hal ini bermula ketika anaknya yang berinisial M ini mengunggah unggahan di Facebook pada tahun 2023 di bulan Desember. Hal ini menyatakan bahwa ia mendukung pasangan 02. Nah, ayahnya bilang, kalau kamu tetap dukung Prabowo, minta makan siang saja sama Prabowo, kata ayahnya. Dan anak pun hanya bisa pasrah. Karena apa? Karena itu merupakan keputusan sang ayah. Dicoret dari kakak ini merupakan bukan dalam makna sebenarnya, namun ia tidak lagi dianggap sebagai anaknya. Dan M ini pun heran dengan sikap ayahnya. Ternyata perbedaan
pilihan di pemilu itu dapat menyebabkan keretakan ataupun putusnya hubungan keluarga antara dia dan ayahnya. Dan kita doakan semoga hal ini tidak terulang lagi, dan kita doakan yang terbaik untuk Mbak ini ya. Semoga ia diakui lagi oleh ayahnya sebagai anaknya, dan ayahnya pun juga luluh walaupun ia berbeda pilihan dengan anaknya. Berita selanjutnya adalah Ketua KPPS dibacok oleh warga yang terjadi di Palembang. Alasannya adalah karena ia kesal istrinya yang hamil tidak didahulukan saat mencoblos. Hal ini dialami oleh korban yang bernama Osa yang berusia 30 tahun. Ia merupakan ketua KPPS TPS 27 yang ada di Palembang ataupun Provinsi Sumatera Selatan. Pembacokan ini dilakukan oleh pelaku yang berinisial RV. Ia melakukan aksinya pada malam pemungutan suara ataupun malam perhitungan suara, di mana RV ini tiba-tiba langsung menyerang Osa menggunakan senjata tajam, sehingga Osa pun tidak dapat mengelak karena serangan itu mendadak, dan ia pun mengalami luka di bagian kepala. Osa pun yang telah terkena senjata tajam akhirnya meminta tolong nih kepada KPPS lain, dan akhirnya ia pun dilarikan ke rumah sakit. Dan alasannya yaitu dia kesal karena istrinya itu tidak didahulukan ketika berada di TPS. Selain itu, ternyata istri Osa ini memberikan pengakuan tersendiri bahwa istri pelaku tidak minta untuk didahulukan ketika di TPS. Menurutnya, alasan lain pelaku melakukan hal ini adalah karena pelaku itu tidak diberi pinjaman uang 50.000 oleh si korban. Karena pada waktu itu ucap istri si korban, uangnya sudah dibelikan ke susu untuk anggota KPPS yang lainnya. Hal yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah berusahalah untuk mengendalikan emosi, dan kita tanya dulu baik-baik apakah benar kejadian itu ataupun istri kita minta didahulukan atau tidak, karena efeknya sangat fatal gitu kan. Apalagi kita tidak bisa meredam emosi, efeknya kita dapat melukai orang lain. Berita terakhir terjadi di Banyuwangi, di mana ada seorang caleg yang kembali menarik bantuan paving block-nya terhadap masyarakat. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Paving block yang seharusnya ini udah mau dipasang, akhirnya diangkut lagi. Alasannya adalah karena caleg tersebut mendapatkan sedikit suara pada pileg tahun ini. Ia berasal dari Dapil Banyuwangi 7. Paving block ini diangkut lagi menggunakan truk, dan hal ini pun disaksikan oleh warga ataupun masyarakat sekitar. Menurut warga, kami juga tidak pernah meminta paving block ataupun bantuan dari caleg manapun, dan hal ini pun ya dianggap biasa saja bagi masyarakat, dan juga tidak merupakan hal yang luar biasa sekali. Karena apa? Karena warga juga tidak meminta. Ketika paving block itu datang, ya mereka biasa aja gitu, slow aja. Namun ketika mendapatkan suaranya sedikit di pileg, ia pun kembali menarik bantuan tersebut. Nah, berarti ini kan ada sebuah niat terselubung ataupun niat tersendiri yang dilakukan oleh caleg ini supaya ia mendapatkan suara di tempat ataupun dapil yang ia pilih itu. Nah, semoga siapapun ya yang memberikan bantuan, yang memberikan
makanan ataupun apapun bentuknya kepada masyarakat, kalau memang niatnya betul-betul ikhlas, maka berikan aja, nggak usah ditarik lagi gitu kan. Dan warga pun tidak berharap atas bantuan itu gitu. Jadi ya semoga dapat diambil pelajaran lah gitu ya. Kita tidak boleh terlalu berharap kepada siapapun, termasuk kepada caleg gitu. Nah, itulah sahabat bagaimana kejadian-kejadian, sebagian kejadian yang terjadi setelah pemilu tahun 2024 ini. Semoga kita dapat ambil pelajarannya dan semoga hal-hal yang tidak elok itu semoga tidak terjadi dan terulang lagi, apalagi pada diri sahabat ya. Nah, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, dan semoga video ini bermanfaat dan dukung terus channel Bacito. Semoga dapat memberikan informasi dan cerita-cerita menarik lainnya, dan see you on the next video.